Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pakai punya saya aja Mas ya, ini hijau. Pakai punya saya aja. Koneksi tuh, pas ini. Udah bener, itu bener Mas. Tadi nyala tadi. Udah hijau ininya, udah berkedip. Udah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 29 bulan Sya'ban kita dapat melaksanakan kajian di pagi hari ini yang memang pekan yang lalu sudah kita jadwalkan. Untuk pekan ini kajiannya adalah kajian subuh sampai dengan sholat subuh. Semoga kesempurnaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik qobliyah kita, salat subuh kita, zikir kita, majlis ilmu kita, bahkan nanti salat syuruk kita, Allah catatkan di dalamnya pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga iktikaf. Karena kita dalam majlis ilmu ini kan juga berdiam diri di masjid, maka jangan lupa diniatkan juga kita i'tikaf beberapa saat sampai nanti waktu sholat subuh. Sholat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita semua Nabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berarti kita nanti masih nunggu sidang isbat sore nanti. Kalau bulan sudah terlihat berarti nanti malam kita sudah tarawih Sya'bannya sampai tanggal 29. Tapi kalau disempurnakan sampai 30 hari berarti lusa kita baru berpuasa. Nah, saya mengingatkan kembali salah satu hal yang disampaikan oleh para sahabat, oleh para ulama, bahwa sebaiknya satu atau dua hari sebelum puasa Ramadan itu kita mengosongkan dengan tidak melakukan puasa sunnah. Kemarin saya di WA oleh Dr. Masyitoh, ya, dokter di rumah sakit Lilin, tapi sudah mutasi, udah pindah ke Palembang. Beliau nanya, menegaskan kembali, Ustadz, jika hari Senin ini saya puasa Senin Kamis, apakah masih boleh? Karena kan puasanya itu perkiraan kalau tidak hari Rabu, hari Kamis gitu. Saya bilang kalau Dokter Masyitoh mau puasa hari Senin, Selasanya kan masih kosong, maka nggak apa-apa. Apalagi kalau puasanya hari Kamis nanti diputuskan, saya 2 hari.
Yang tidak dianjurkan itu adalah Selasa, atau misalkan puasanya hari Selasa misalkan, Seninnya kita puasa sunnah. Jadi dianjurkan dikosongkan supaya satu Ramadannya itu betul-betul terasa satu gitu. Puasanya juga tidak nyambung gitu. Tapi betul-betul kita tidak puasa dulu, kosong, baru kemudian berpuasa. Nah, jadi insya Allah kita enggak lah ya. Kalau yang puasa kemarin kan sudah hari kemarin, hari ini kan tidak. Mana buktinya hari ini tidak? Di depannya ada minum semua kan. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya terkait satu Ramadan, ya sebenarnya kita tidak perlu berpanjang-panjang berdebat, gitu ya. Karena toh selama ini juga kita ya puasanya sudah jelas. Kalau yang selama ini biasa ikut pemerintah ya nggak usah bingung lagi. Gitu. Karena sepertinya tidak pernah tuh dalam setiap puasa pemerintah tidak mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, pasti selalu diumumkan. Jadi nggak usah bingung puasanya tanggal berapa. Toh sudah berkali-kali kita terbiasa berpuasa nunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi juga bagi teman-teman yang mungkin di Muhammadiyah, di Persis atau di organisasi apapun, misalkan mereka berbeda dengan kita, ya kita sudah tidak perlu memperuncing. Makanya saya masih kurang sreg dengan mohon maaf mungkin pemuka-pemuka agama, para ustadz yang ketika mau jelang Ramadan tema itu diangkat. Wah, langsung segala macam. Atau juga tidak merubah yang lainnya. Justru yang perlu dibahas nih yang nggak puasa ini harusnya diangkat. Kenapa mereka ada puasa? Apa sanksi? Itu yang perlu diangkat. Setiap mau puasa perbedaan itu diangkat. Setiap mau Lebaran kalau diangkatnya kemudian di bawahnya tidak menimbul pro dan kontra nggak masalah. Komen di bawahnya jadi perang. Ya kan kayak kita menggelar tikar untuk orang-orang awam akhirnya berdebat. Mending kalau kolom komentarnya beliau kunci. Ini enggak berdebat akhirnya. Dan lain sebagainya. Jadi kalau dirasa postingannya itu mencerahkan, tidak bikin orang malah berdebat, malah bagus. Tapi kalau bikin orang berdebat, karena tidak semua orang itu bisa menahan diri ya. Melihat beda sedikit terus dia kok kayaknya itu menyalahkan kita, wah kita pengen komen. Yang sana juga kok merasa disalahkan puasa duluan atau puasa belakangan, pengen komen. Nah, ini kan saya rasa tidak bagus. Kalau sampai status kita yang katanya kita mungkin niatnya mengedukasi, tapi justru di bawahnya malah komen di bawahnya, jadi orang pada saling berdebat. Jadi kita tidak perlu jauh sampai ke sana. Mau puasa tanggal berapa, tinggal kita biasa ikut siapa. Kalau ikut pemerintah sudah nggak usah bingung. Jadi kalau yang biasa ikut pemerintah, bertanyanya sekarang ya nggak bisa dijawab. Ustadz kapan puasa? Biasanya ikut apa pemerintah? Kalau ikut pemerintah tetap nunggu nanti sore. Nggak bisa kita menjawab sekarang. Tapi kalau yang biasa ikut teman-teman yang pakai metode hisab, nah sudah tahu seperti itu. Ya. Jadi kita tidak usah bingung, tidak usah khawatir terkait kapan satu Ramadan dan kapan satu Syawal. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid, di surat Al-Hadid ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffar kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada satu surat, satu ayat di dalam Al-Quran jemaah sekalian, di surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat dunia itu seperti apa dan bagaimana orang-orang mengisi di dunia ini kebanyakan. Maka Allah katakan i'lamu, ketahuilah. Allah gunakan yang pertama kata-kata i'lamu, ketahuilah. Berarti ini kan banyak orang yang tidak tahu. Beda kalau cuma dikatakan sesungguhnya dunia itu begini. Dengan ada penekanan ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu begini. Nah, Allah menggunakan kata i'lamu dan itu kata perintah. Artinya kita disuruh mencari tahu bahwa apa saja sesungguhnya yang menipu dari dunia itu. Jadi Allah katakan gambaran umumnya, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan suatu yang melalaikan. Maka kita harus mesti paham apa saja permainan dunia ini. Apa saja yang melalaikan dari dunia ini. Maka Allah katakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ini dua sifat yang Allah sebutkan yang pertama. Bahwa dunia itu permainan. Gimana sih permainan? Namanya permainan kan hiburan, asyik gitu. Dan memang itu adanya. Hari ini apa sih yang tidak jadi permainan? Media sosial. Itu lebih banyak, bahkan sudah banyak permainan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang malu tampil pakaian terbuka. Yang berani itu ya kelompok tertentu. Misalkan memang yang biasa tampil, menjual suara, pakaiannya kayak gitu. Hari ini dia bukan siapa-siapa, cuman ibu rumah tangga, tapi pakaiannya luar biasa sekali yang dipamerkan di media sosial hari ini. Maka kalau kita punya kemampuan dan punya kemauan untuk mengcounter dengan memperbanyak hal-hal yang positif di media sosial, silakan. Kecuali kita nggak main media sosial, kita punya handphone, artinya kita punya senjatanya. Kenapa tidak kita gunakan? Ya mungkin barang-barang kalau kita sibuk seminggu sekali posting. Ya kalau kita nggak bisa main itu nggak masalah. Saya kenapa nggak ikut mengcounter ya? Saya nggak punya akun media sosial, nggak bisa cara main. Kalau kita punya dan kita tahu tetangga kita, anak kita, istri kita, orang lain yang kita melihat itu semua, kenapa kita tidak mengcounternya, melawan itu semua dengan juga memposting hal-hal yang positif. Yang simpel-simpel saja, nggak usah mesti yang harus diedit kayak video, potongan-potongan video Ustaz Khalid, kan itu kan luar biasa itu editornya, itu bagus, itu dikasih animasi, tulisan. Nah, kita yang simpel-simpel saja lah, bagian dari nahi mungkar. Saddud dzara'i, menutup pintu celah-celah keburukan. Itu saja masih kalah postingan kita. Orang-orang itu yang nggak bener sehari bisa 3 kali. Kita seminggu sekali aja bingung nyari materinya, males. Saking seringnya mereka sampai masuk di layar beranda kita. Sementara postingan kita tidak masuk di beranda mereka karena kalah pengikut, kalah jam tayang. Tapi paling tidak sekecil itu pun insya Allah Allah nilai kebaikan. Sebagaimana ketika semut, ya kan, menyirami api yang membakar Nabi Ibrahim. Diketawain semut itu. Kamu tuh kecil, nyiramnya cuma seumprit, sementara api yang membakar Nabi Ibrahim itu besar. Apa fungsinya? Apa jawab semut? Paling tidak Allah tahu saya berada di pihak yang mana. Paling tidak Allah tahu saya nyiramin kecil-kecil itu, kata semut, Allah tahu saya di pihak mana. Di pihaknya Nabi Ibrahim atau penyembah berhala.
Supaya ada alasan Allah menyelamatkan saya, tidak mengadab saya, tidak murka kepada saya. Dari mana kelihatannya? Itu upayanya. Walaupun tidak ada, nggak ada efeknya. Api sebesar itu, sementara semut kecil nyiram itu kan. Tapi jawaban semut itu menginspirasi kita. Ya sama. Wah, saya nggak punya postingan juga biasa baik, cuma nge-share ulang dari orang. Tapi paling tidak Allah tahu hati kita tuh punya kecenderungan di mana dalam media sosial. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka dunia ini yang hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dunianya ya. Dunia itu berarti tidak termasuk ibadahnya. Kalau ibadah itu kan hanya tempatnya saja dilakukan di dunia. Tapi amalannya ini amalan untuk akhirat ibadah kita itu. Dunianya ini itu melalaikan dan permainan. Bukan hanya itu Allah sebutkan wazinah dan juga perhiasan. Watafakhurum bainakum. Kemudian juga yang terjadi adalah bermegah-megahan di antara kalian, bermewah-mewahan. Watakatsurum fil amwali wal aulad. Dan berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan juga anak. Itu yang terjadi di atas muka bumi ini. Nah, Allah kasih tahu, kalau sudah gaya bermain kita, gaya hidup kita, gaya di atas dunia kita sudah sampai ke dalam titik itu, sudah semangatnya ingin mewah-mewahan, bukan lagi kebutuhannya, mewah-mewahan, lomba banyak-banyakan harta, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berbangga-bangga dengan anak, banyaknya anak dan apa yang diraih oleh anak. Berarti kita sudah masuk dalam putaran permainan dan tipuan dunia. Dan ini Allah wanti-wanti, i'lamu, ketahuilah. Jangan sampai enggak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengumpamakan hal seperti itu adalah kamasali ghaisin a'jabal kuffar. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Tapi kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Jadi seperti petani, di mana petani itu kagum dengan tanamannya yang tumbuh subur, seolah-olah ya namanya kalau dia menganggap ini tumbuh subur berarti kan bermanfaat buat dia. Sama ketika dia bermegah-megahan dunia, oh ini bermanfaat buat saya, saudara saya dapat, saya kasih, nah, gitu pikir dia dan lain sebagainya. Jadi dia menyangka ini bermanfaat buat dia, kan dia menyangkanya dunia akhirat ini bermanfaat, tapi dia tidak sadar dia sudah berada dalam lingkaran permainan dan tipuan belaka dunia. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Gong akhirnya itu hancur. Artinya dunianya tidak memberi dampak apa-apa untuk dia dunia akhirat. Menipu semua. Nah begitulah namanya menipu kan berarti disangkanya namanya tertipu. Ini bisnis bagus, ternyata dia tertipu, berarti kan disangkanya awalnya itu menguntungkan. Ini dokter ini bisa menyembuhkan, ternyata dia dokter gadungan ditipu. Berarti menyangka awalnya sembuh, ujungnya malah tambah sakit. Begitu juga Allah sifati dunia itu tipuan belaka yang melalaikan. Maka semua orang menyangkanya memberi keuntungan, tapi ujungnya adalah kehancuran. Dan Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat berkeras. Siapa? Ya orang-orang yang gagal tadi, yang terlalu bersantai-santai di atas muka bumi. Tapi juga ada wa maghfiratum minallah. Allah kasih tahu bagi yang belum kedahuluan mati, cepat bertaubat, cepat merubah gaya hidupnya, tidak hanya orientasinya akhirat, tidak perlu khawatir. Kesalahan dia menyikapi dunia itu maghfiratum minallah, ada ampunannya, waridwan, serta ada keridhaan
dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan. Tapi Allah lanjutkan, ghurur, kesenangan yang menipu. Kalau ditipu sama jelas-jelas orang yang menipu, kita bisa menghindari kan. Ya kalau itu katanya itu kesenangan itu seperti gimana jam sekarang? Kesusahan yang menipu kayaknya susah deh. Tapi kalau kesenangan yang menipu itu biasanya sadarnya itu terakhir di ujung. Itu yang kita dapatkan. Tertipunya biasanya jauh lebih lama durasinya. Arisan bodong. Nah itu kan yang pernah dulu viral. Lama itu karena kesenangan. Masuk kita dapat ya bulan panjang. Setelah menumpuk, kena kita di ujung. Mending ditipu dari awal. Langsung tahu, langsung stop. Ya kan? Belum banyak. Tapi kalau penipunya itu pakai kesenangan, itu yang buat kita tuh yakin. Bahkan ada orang yang mengingatkan, enggak kok, saya dapat manfaatnya. Itulah kesenangan. Maka kalau sudah terkena dengan kesenangan dunia dan salah yang kita ambil kesenangan itu, biasanya proses ininya berat, susah. Makanya Allah ingatkan, i'lamu, kita mesti ngerti dengan karakter dunia yang hanya permainan dan hanya kesenangan yang menipu. Lalu supaya kita yakin dengan kehidupan akhirat, jemaah sekalian, Allah kabarkan juga di surat Ar-Ra'd ayat 3. Mohon maaf, Ar-Ra'd ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, orang-orang yang bertakwa. Kan puasa ini kan salah satu pendekatan hikmahnya. Itu kan adalah salah satu pendekatannya itu adalah pendekatan hikmah. Saya pernah sampaikan dulu ya kepada jamaah sekalian bahwa puasa Ramadan itu paling tidak ada 5 pendekatan yang Allah lakukan. Jadi pendekatan itu supaya apa? Supaya kita tidak merasa asing dan merasa aneh dengan puasa. Kan ada orang tuh yang merasa puasa itu sesuatu yang harus dijauhi. Ada yang merasa sesuatu yang tidak perlu dijaga. Yang penting nggak makan, nggak minum saja. Bahkan ada lagi yang penting saya makan minumnya nggak di depan kalian. Ada yang sampai seperti itu. Itu kan bahaya. Nah ternyata Allah melakukan pendekatan puasa ini kepada hamba-hambanya paling tidak melalui 5 hal. Yang pertama pendekatan iman. Jadi kalau Allah itu di dalam Al-Quran sudah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini poin yang harus kita ingat jamaah sekalian. Berarti Allah sedang memanggil dan ingin memberitahu ada manfaat yang kalian bisa dapat kalau kalian lakukan perintah ini. Tinggal simak apa perintahnya. Al-Baqarah 183, ternyata di situ Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya kutiba alaikumus syiyam. Manfaatnya nanti ada. Dan ketika Allah sudah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Quran, berarti Allah sedang memberitahu ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan dan perhatikan hal itu dan ada manfaatnya kalau kamu tinggalkan itu. Ada mudarat yang bisa kamu hindari. Itu poin kalau Allah sudah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah Allah melakukan pendekatan puasa Ramadan itu pertama dengan pendekatan iman. Yang dipanggil orang-orang beriman. Yang kedua ada pendekatan namanya pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah itu Allah kasih tahu bahwa puasa ini bukan cuma orang di 2026 yang diwajibkan. Bukan cuma orang yang hidup di tahun 2025. Atau mungkin kalau kita lahir tahun 70, bukan hanya orang di tahun 70. Tapi puasa ini sudah ada jauh sebelum kita. Maka Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena puasa kan enggak makan enggak minum. Mungkin ada orang yang berpikir nanti gimana mas saya kumat, nanti saya kelaparan, nanti saya pingsan. Ya sama kalau misalkan ada satu wahana permainan flying fox dari ketinggian misalkan 300 meter. Flying fox. Yang pertama ini nyoba wahana permainan ini.
Kira-kira perasaan kita gimana? Ini saya pertama Mas, iya ini baru dipasang tadi pagi, baru selesai dipasang alat-alatnya. Terus kita mau nyoba flying fox yang meluncur apa itu namanya, yang terjun bebas ada talinya yang bisa mantul-mantul. Kepikiran gak kita? Tapi kalau dikatakan, kita nanya Mas ini permainan berapa? Oh udah lama ini permainan dari tahun 2010 ini udah 16 tahun ini udah banyak ini yang main ini. Oh tenang kita. Apalagi kalau sampai disebut Pak Presiden pernah waktu itu pakai ini misalkan. Wah tenang Pak Presiden masih hidup. Kalau banyak yang memakai sebelumnya kan tenang kita. Nah, begitu juga Allah katakan bahwa puasa ini yang tidak makan, tidak minum seharian. Bagi orang yang tidak pernah melakukan kan khawatir. Jangan-jangan pingsan nanti. Tapi Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kita itu sudah banyak, aman-aman saja. Ini pendekatan yang Allah lakukan, pendekatan sejarah. Kemudian ada pendekatan hikmah. Nah, itu tadi pendekatan hikmah tadi. Pasti ada tujuannya. Apa? Di ujung ayat itu, la'allakum tattaqun. Itu pendekatan hikmah. Kemudian nanti ada pendekatan bahasa. Allah gunakan kata bahasa ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yang bisa dihitung. Tidak ada ceritanya puasa itu nggak bisa dihitung. Berapa hari lagi nggak tahu nih. Berapa hari lagi puasa ini, jangan-jangan kita masih lanjut dari 30, nggak ada. Kita bisa menghitung. Oh ini hari pertama, hari kedua, oh tinggal 3 hari lagi. Bisa dihitung. Sehingga ketika orang bisa menghitung itu tenang. Coba kita menunggu sesuatu yang tidak jelas. Bapak-bapak misalkan antrian pasien tunggu ya, sementara banyak orang, nomor berapa tidak tahu, bingung kita. Saya ini dipanggil duluan apa belakangan? Anggi aku kalau keluar dulu beli makanan, tahu-tahu dipanggil. Kamanku tunggu dak taunya sampai sore dak kelar, langgung besok. Tapi kalau ada nomor urutnya 1, tenang kita. Walaupun tulisan nomor itu 100, tapi kalau di situ 99, tenang gak hati kita? Tenang. Ketimbang kita nggak punya nomor, dipanggil 2000, wah nomor 2000, ini udah taruh 3000, masih banyak, udah tenang. Tapi walaupun dibilang 1045, kenapa Mas tenang? Ini 1046, habis ini aku tenang kita. Maka Allah pendekatannya bahasa ayyamam ma'dudat kalimatnya. Hari-hari yang berbilang, yang bisa dihitung. 1, 2. Terus ujungnya berapa? Jelas, kalau tidak 29, 30. Nggak ada 31. Apalagi 32, nggak pernah. Karena Hijriah itu mentoknya di 30. Ayyamam ma'dud. Ini pendekatan. Sehingga tenang kita kan. Yang terakhir, pendekatan realita. Apa itu? Tidak semua orang yang berpuasa itu sedang dalam mukim, dalam kondisi sehat. Kan berpikir juga, saya sakit masih dipaksa gimana? Tenang. Barang siapa di antara kalian ada maridon, sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti di hari yang lain. Ini realita. Jadi ketika seseorang diperintahkan puasa, dia tidak khawatir. Gimana kalau saya sedang sakit? Gimana kalau sedang safar? Tidak usah khawatir. Bisa ganti di hari yang lain. Nah, kalau pendekatannya sudah seperti ini, kalau masih tidak puasa, berarti memang yang bersangkutan, Pak, yang nggak mau dideketin, yang pengen menjauh dari rahmat dan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Salah satunya adalah yang berhasil dalam puasa Ramadannya. Ciri-ciri surganya tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya sungai-sungai. Ini sering disebut sungai itu kenapa? Kenapa tidak air terjun gitu ya mungkin ya? Kenapa harus sungai? Penasaran ya nanti? Apa daya tarik sungai itu sampai Allah menyebutkan salah satu keindahan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kalau detailnya nanti pas kesana saja lah nanti. Kenapa harus sungai? Kenapa ada mengalir di depan rumahmu laut misalkan? Sungai disebutnya.
Sungai-sungai, berarti tidak satu, banyak itu alirannya. Pertama karena sungai itu suara gemericiknya menenangkan, bermainnya juga mengasyikkan. Ya. Yang jelas sungainya itu tidak sama dengan sungai lilin yang itu, sungai Musi yang lewat di depannya batu bara, ya. Lewat di depannya orang mau nyari ikan. Airnya keruh, nggak kayak gitu. Buayo lewat, ada. Ya kan? Kapal feri, speedboat. Yang jelas sungai yang sangat indah dan jernih. Gitu ya. Maka Allah katakan salah satu nikmatnya adalah di surga itu tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam surga. Jadi nggak perlu kita nak keluar surga dulu nyari surga. Di dalam surga itu. Berarti surganya kecil. Kalaupun kata-kata, surga kita itu nanti wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah sebutkan karakter atau sifat-sifat surga itu supaya memotivasi kita. Karena kan kita senang dengan hal-hal kayak gitu, yang indah-indah kan. Di dunia kita nemukan yang indah, kita cari. Ini bayangkan. Ini, ada orang berpikir kan belum dirasakan surga itu nikmatnya kayak apa. Jadi ya nggak terlalu bersemangat. Jawabnya gampang. Bapak kenapa wisata ke Puncak Bogor? Kan belum juga merasakan. Baru diceritain Puncak Bogor tuh kayak gini. Tapi kenapa kita rela ke sana? Ya karena cerita-cerita itu saja kan. Lalu kenapa ketika Allah yang maha mengetahui, yang jelas pasti apa yang dikatakan tidak akan bohong, menceritakan keindahan surga, kenapa kita tidak berminat untuk ke sana? Sementara cerita tentang Puncak Bogor itu kan dari mulut doang. Ada yang dilebih-lebihi, ada juga yang tidak bagus. Biasa baik di situ. Masih kita penasaran berangkat, padahal sudah dikatakan biasa baik. Ke pagar alam ini, biasa baik pemandangannya masih bagusan. Tetap kita berangkat. Lalu kenapa ketika surga diceritakan keindahannya seperti itu dan tidak ada yang membantah, kita tidak bersemangat untuk berupaya ke sana? Makanya Allah kasih tahu keindahannya dengan menyebutkan salah satu yang ada di dalam surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian ukuluha daimun, makanannya, maksudnya buah-buahnya itu tidak henti-henti. Ya. Wa dhilluha, dan demikian pula naungannya, maksudnya naungannya itu dedaunannya itu rindang, tidak ada ceritanya nanti kering kerontang, daunnya rontok habis, nggak ada. Buahnya tidak putus-putus dan daunnya itu sangat rindang. Tilka uqbal ladzina taqaw, dan itulah tempat kesudahan, finalnya peristirahatan terakhir, stasiun terakhir nanti, itulah surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu akhir dari perjuangannya dia berletih-letih sholat, kajian, puasa, baca Quran. Puncak akhirnya itu di situ nanti, di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka uqbal ladzina taqaw. Itu adalah kesudahan akhir bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana orang yang tidak bertakwa, orang kafir? Wa uqbal kafirinan nar. Sedangkan akhir dari orang-orang kafir itu adalah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Surat Ar-Ra'd ayat 35. Allah gambarkan lagi di surat yang lain, di ayat yang lain, di surat Az-Zukhruf ayat 71 tentang karakter surga. Yutafu alaihim bisihafim min zahab. Diedarkan, dikelilingkan di antara mereka itu piring-piring dari emas. Punya emas saja senang, ini dalam bentuk piring. Ibu-ibu pasti lebih senang itu. Makanya mesti ibu-ibu yang senang emas. Bukan cuma emas ini ya, Mas Edi. Maksudnya yang senang emas itu.
Kalau tidak tercapai di dunia punya emas yang banyak, rajin-rajin ibadah. Jangan gosip yang bikin, ini mesti untuk ibu-ibu, ini pesan untuk ibu-ibu yang mungkin yang nonton live. Kalau pengen punya emas dalam bentuk piring lagi, suaminya udah tapi suruh beli emas dalam bentuk piring, emas cincin 25 tahun sekali kata dia kan. Apalagi dalam bentuk piring. Nah, ibu-ibu tuh mestinya bersemangat dengan ini. Sungai-sungai mungkin tidak semangat, sungai itu apa? Mungkin ya pikirnya kan. Buah-buahan tidak terlalu semangat. Nah, emas disebutkan. Piring lagi bentuknya. Berarti kalau pengen kerjakan nih perempuan-perempuan taat kepada suami, menutup aurat, sholat 5 waktu, puasa, jaga lisan. Biasanya ibu-ibu yang sering tergelincir dalam bab lisan itu kan. Mereka piring-piring. Bayangkan, dunia tidak punya emas sebanyak itu, di akhirat punya. Wa fiha ma tashtahi, dan di dalam surga itu terdapat segala kenikmatan yang diinginkan. Perhatikan. Allah bukan hanya menyebutkan kenikmatan saja. Bisa jadi kenikmatan itu selera tidak selera, tapi tashtahi. Apapun yang kita inginkan ada. Kalau ceramah bercandanya Ustadz almarhum Ustadz Taufik Hasnuddin, yang pengen ngerokok ada kata beliau gitu kan. Walaupun apinya sampai ke bawah kata beliau. Saya rasa nggak ada mungkin yang ngerokok di sana ya. Apapun yang diinginkan, Masya Allah. Kita kebayang hari ini kita pengen banyak hal, jangankan yang diharamkan, ya. Kita yang haram tidak minat kan, tidak boleh. Yang halal saja pengen, tidak tercapai. Aku pengen itu, tidak tercapai ya Allah. Pengen ini, tidak tercapai ya Allah. Hari ini di dunia banyak keinginan kita, yang halal aja tidak bisa tercapai. Di akhirat nanti semuanya halal dan semuanya tercapai. Kok kita tidak minat ke sana? Masih pengen mengulangi yang di dunia, nggak tercapai. Karena di neraka nanti nggak akan ada kenikmatan yang bisa dicapai. Semuanya kesusahan, kesulitan yang akan diberikan. Tidak minta, tapi Allah kasih. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingin, kita punya keinginan bisa tercapai. Kalaupun di dunia tidak tercapai karena batas kemampuan kita, terus karena memang diharamkan, nanti di akhirat yang haram itu dihalalkan. Yang tidak tercapai di dunia, di sana semuanya bisa kita raih. Makanya Allah katakan dengan iming-imingnya, wa fiha ma tashtahihil anfus. Itu terdapat segala kenikmatan yang diinginkan. Biasanya yang menginginkan itu di mana, Pak? Di sini kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma tashtahihil anfus. Apa yang diinginkan oleh hati, wa taludzul a'yun, dan apa yang sedap dipandang oleh mata. Jadi ada orang tuh yang hatinya nggak suka, cuma matanya senang memandang, akhirnya hatinya suka. Ada yang matanya nggak ngelihat, tapi hatinya suka duluan. Ada. Kita belum melihat fisiknya, cuma pengen gitu. Ada yang baru suka setelah ngelihat. Aku mau ini. Dua hal itu, entah dia pengennya dari mata dulu atau dari hati, terserah. Tapi yang jelas dua-duanya Allah wujudkan. Dengan catatan di surga dulu posisinya. Di dunia ngelihat mobil Pajero berkali-kali juga tidak terwujud. Lihat kebun luasnya tidak terwujud. Tapi di akhirat semua itu Allah wujudkan. Wa antum fiha khalidun. Diwujudkan kalau cuma ada batasnya. Mohon maaf Pak, cuma 50 tahun. Tetap sedih kita. Ya kan? Diwujudkan semuanya oleh Allah. Tapi cuma 5 tahun. Ya, tetap tidak menyenangkan. Tapi Allah kasih tahu nih biar meyakinkan. Wa antum fiha khalidun. Kondisi kalian itu menerima piring dari emas, gelas dari emas, semua yang dilihat, semua yang terdetik dalam hati Allah wujudkan. Itu bukan terbatas, bukan temporer, tapi khalidun kata Allah. Kamu kekal di dalamnya dan selama itu pula semua keinginanmu akan Allah wujudkan. Begitu besarnya janji yang akan Allah buktikan nanti di surga.
Maka upayanya nggak setengah-setengah. Hari ini kita kayak gini nih, bukan cuma nyari ilmu, tapi kita pengen ini menjadi salah satu tambahan pahala ke sana. Sudah lama kita tidak dapat pahala haji dan umroh. Haji juga belum, umroh juga belum waktunya misalnya. Nanti kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid itu sampai matahari terbit, beberapa saat setelah itu dia sholat syuruk, maka dicatatkan baginya pahala seperti pahala haji dan umroh, taman sempurna. Kalau yang haji mungkin ada kurang-kurangnya mereka karena masih berdebat di sana. Kalau yang umrah mungkin ada yang kurang-kurangnya karena dia berantem sama jamaah lain misalkan kalau ada. Tapi bagi mereka yang bisa melaksanakan ini tadi di sini pahalanya sempurna. Walaupun belum boleh dipanggil Pak Haji. Tapi pahalanya bisa sempurna. Ya keluar dari sini tiba-tiba pengen dipanggil Pak Haji. Mas Gandhi nggak mau noleh. Mas Gandhi, Mas Haji Gandhi baru noleh. Habis sholat surut tadi udah haji, pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, minta dipanggil Mas Haji Gandhi. Gelarnya, yang penting pahalanya itu, masya Allah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya menjelang Ramadan. Nah hal-hal kayak ginilah yang harus kita nikmati dulu. Nikmatin dulu. Setelah kita nikmatin, kita istiqomah. Kalau bisa udah istiqomah itu, ya capek-capek dikit. Saya kemarin zaman sekarang itu kan hari malam Jumat itu kan di sekolah ada acara pentas seni anak-anak. Sampai jam 12:30 kami bersih-bersih. Paginya ngisi tarhib Ramadan anak-anak SMA. Namanya anak SMA kan di luar lapangan. Jadi suara harus powerful. Malam tuh sampai jam 1, setengah 2 tuh baru istirahat. Siangnya ibu-ibu Masjid Agung. Disitulah puncaknya Pak Satar. Ngantuk sudah nggak bisa ditahan. Tidur saya, sambutan itu udah tidur saya. Nah pokoknya gimana caranya nggak kelihatan gini-gini, pokoknya sholawatan ibu-ibu pokoknya tidur dulu. Tapi kita nikmati saja kan. Emang itulah kalau kita pingin dapat apa yang Allah janjikan dari pahala ini. Ya sudah kita nikmati saja. Alhamdulillah pas megang kita ngantuknya. Seperti itu ya, sampai kajian seperti ini ada ngantuk, capek, pegel. Tiap pekan kita kajian juga pasti ada. Kita ngantuk mungkin di antara kita ada yang baru tidur mungkin tadi jam 3 atau pas kajian malam ada baru pulang begawe maghribnya. Kita nikmatin saja. Ya kalau ngantuk tidur nggak, tidurnya kita di kajian jauh lebih berpahala. Bukan mengatakan yang tidur di rumah tidak boleh ya. Tapi kalau dinilai mana yang lebih berpahala, insya Allah di tempat yang baik. Maka proses untuk menjadi orang yang bertakwa, banyak hal yang harus kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, banyak hal yang harus kita berhati-hati di atas dunia ini. Karena terkadang proses perjalanan menuju takwa, kalau tidak diiringi dengan hati-hati dengan dunia, tergelincirlah kita. Ya kalau sudah tergelincir kan menyimpang jauh. Yang sebelumnya semangat, tidak bersemangat. Yang sebelumnya mengerjakan beribadah, sudah tidak lagi beribadah. Kenapa? Sudah sibuk dengan tipu daya dunia. Gitu ya. Tipu daya dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ada satu hadis riwayat Bukhari nomor 7280. Hadis ini pernah saya sampaikan, saya ingat sekali beberapa kali saya menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Ini kan kabar gembira. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Kalau hadisnya cuma sampai di sini, yang tidak pernah sholat itu langsung tegak deh. Alhamdulillah. Yang tidak pernah puasa itu langsung, masya Allah. Sudah dengar belum hadis bang? Seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Kita nih umat Nabi Muhammad. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Senang nih. Kalau hadisnya nyampe di situ, tapi kan ada lanjutnya. Illa man aba, kecuali yang tidak galak, itu nggak akan masuk. Berarti kalau Rasulullah mengisarkan kecuali, pasti ada kelompok itu. Ada rombongannya, ada komunitasnya yang bahkan mungkin jumlahnya lebih banyak dan lebih besar. Maka sahabat penasaran siapa yang tidak mau ini. Jangan-jangan hari ini kami termasuk yang tidak mau.
Maka sahabat tidak langsung santai saja mentang-mentang hidup bersama Nabi, udahlah yakin kita ini pasti yang pengen masuk surga, bukan yang kecuali tadi. Tidak. Sahabat bertanya. Dan yang bertanya bukan cuma satu, karena kata-katanya dalam hadis qalu, mereka semua berkata, ya Rasulullah, waman ya'ba. Ya Rasul, siapa manusia yang tidak mau masuk ke dalam surga? Aneh. Surga tadi yang sudah saya sebutkan di surat Az-Zukhruf, di surat Ar-Ra'd yang nikmatnya seperti itu, kok ada yang tidak minat? Gak ada yang minat. Ada tempat wisata baru saja, belum pernah datang aja dia berminat datang. Ini disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh Allah, masih gak minat. Siapa yang tidak minat itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, ya, kata Rasulullah. Berarti kalau mentaati Rasulullah itu berarti mentaati Allah. Di mana bukti bahwa mentaati Rasulullah itu mentaati Allah? Dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka mengikuti Rasulullah sama saja mengikuti dan mencintai Allah. Taat kepada Rasulullah sama saja taat kepada Allah. Maka kata Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia masuk ke dalam surga. Wa man asani, tapi yang menyelisihi aku, tidak mengikutiku, faqad aba, itulah yang tidak mau masuk surga. Maka hari ini menjadi orang yang bertakwa itu adalah menjadi orang yang hidupnya mengikuti panduan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan nanti salah satu, kalau istilah orang-orang keren itu kawah candra di muka, salah satu madrasah tempat penempaan menjadi orang yang bertakwa, dan Allah sudah katakan itu. Maka satu hari lagi persiapkan, maksimalkan Ramadan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulullah. Orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, orang yang ingin masuk ke dalam surga. Bukan orang yang enggan tadi, yang tidak mau. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita sudah lewat 8 menit dari waktu terbitnya matahari. Beberapa menit lagi nanti kita bisa melaksanakan sholat syuruk. Dan semoga amal ibadah kita mulai dari qobliyah subuh, sholat subuh, kajian pagi ini, dan kita tutup dengan sholat syuruk, Allah catatkan pahala yang sempurna sesempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.